Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dwita Mardianti dengan NIM 06031282429055. Saya dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Jadi tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Moneter dengan dosen pengampu Ibu Dr. Randa Siti Fatima MSI dan Ibu Juliana FH SPD MPD. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah kasus nyata yang berkaitan langsung dengan ekonomi moneter, khususnya tentang peran serta fungsi bank dalam perekonomian. Kita tahu bahwasannya bank itu memiliki fungsi vital dalam perekonomian sebagai penghimpun dana, penyalur kredit, dan penjaga perputaran uang. Nah, ketika fungsi-fungsi ini terhenti akibat kebangkrutan, maka roda perekonomian ikut terganggu. Jadi, kasus yang akan saya analisis kali ini saya ambil dari berita yang diterbitkan oleh IDN Times Jawa Barat pada 12 Februari 2026 dengan judul Bank Milik Daerah Bangkrut, Pemkot Cirebon Pilih Tak Ikut Campur. Berita ini mengisahkan bahwasannya OJK resmi mencabut izin Perumda BPR Bank Cirebon pada 9 Februari 2026 yang kemudian memicu ratusan nasabah mendatangi kantor bank tersebut karena khawatir akan dana simpanan mereka. Nah, permasalahan dalam kasus ini mencakup 4 hal utama. Yang pertama, bangkrutnya Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR Bank Cirebon sebagai bank milik daerah. Lalu yang kedua, ketidakjelasan mekanisme pencairan dana nasabah. Yang keempat, eksposur dana APD senilai sekitar 24 miliar yang ditempatkan di bank tersebut, serta sikap Pemkot Cirebon yang memilih tidak ikut campur dalam proses penyelesaiannya. Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR ini berfungsi sebagai perantara keuangan, menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit. Nah, ketika sebuah bank itu gagal, maka fungsi intermediasi ini terganggu dan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan ikut terkikis. Kasus BPR Bank Cirebon ini merupakan salah satu contoh nyata bagaimana kegagalan lembaga perbankan itu berdampak pada stabilitas moneter di tingkat daerah, yang dimana BPR atau Bank Pengkreditan Rakyat ini merupakan salah satu jenis bank yang fokus melayani masyarakat dan usaha kecil di tingkat lokal. Lalu apa sebenarnya faktor yang menyebabkan semua permasalahan tersebut bisa terjadi? Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan permasalahan ini. Yang pertama itu lemahnya tata kelola internal bank, yang dimana kebangkrutan BPR umumnya dipicu oleh buruknya manajemen risiko, tingginya kredit macet, dan tidak adanya pengawasan internal yang memadai. Sehingga apa? Sehingga modal bank habis dan tidak mampu lagi memenuhi kewajiban kepada nasabah. Lalu yang kedua, itu lemahnya pengawasan eksternal, yang dimana setelah izin dicabut, otoritas penyelesaian bank beralih sepenuhnya ke LPS, sehingga pemerintah daerah tidak memiliki ruang intervensi dalam aspek teknis, yang dimana hal ini mengindikasikan kondisi bank sudah memburuk jauh sebelum tindakan pencegahan sempat dilakukan. Adapun dampak dari bangkrutnya BPR atau Bank Pengkreditan Rakyat Bank Cirebon, yang pertama itu dampak terhadap nasabah. Jadi ratusan nasabah itu mendatangi kantor BPR atau BPR Bank Cirebon yang dipicu kekhawatiran atas dana simpanan mereka yang hingga saat itu belum jelas mekanisme pencairannya. Jadi kepercayaan masyarakat terhadap bank daerah pun ikut terganggu ataupun terguncang. Lalu yang kedua itu dampak terhadap keuangan daerah. Jadi Pemkot Cirebon mencatat dana silpa yang ditempatkan di BPR Bank Cirebon itu mencapai sekitar 14 miliar pada 2025 dan 10 miliar pada 2026. Jadi totalnya sekitar 24 miliar yang kini terancam tidak dapat dicairkan sepenuhnya. Yang dimana besaran kerugian ini akan diketahui setelah proses verifikasi LPS selesai. Lalu selanjutnya ada dampak terhadap kepercayaan sistem perbankan.
Nah, kegagalan bank milik daerah seperti ini memperlemah kepercayaan publik terhadap BPR secara umum yang pada akhirnya dapat menghambat fungsi intermediasi perbankan di tingkat lokal. Adapun dampak selanjutnya itu dampak terhadap fungsi intermediasi perbankan. Jadi ketika sebuah BPR itu bangkrut, masyarakat dan pelaku usaha kecil di sekitarnya itu kehilangan akses terhadap layanan kredit. Padahal apa? Padahal BPR itu adalah sumber pembiayaan utama bagi UMKM lokal yang tidak terjangkau oleh bank umum. Jadi terhentinya fungsi intermediasi ini secara langsung menghambat perputaran uang di sektor real tingkat lokal yang merupakan inti dari transmisi kebijakan moneter itu sendiri. Untuk mengatasi permasalahan atau kasus dari bangkrutnya BPR Bank Cirebon ini, jadi yang pertama itu adanya penguatan pengawasan dari OJK terhadap BPR. Jadi perlu sistem deteksi dini agar kondisi memburuk itu dapat diidentifikasi sebelum mencapai titik kebangkrutan, bukan setelahnya. Lalu yang kedua itu adanya pembatasan penempatan dana APBD. Jadi pemerintah daerah itu perlu dilarang atau dibatasi dalam menempatkan dana publik di lembaga keuangan yang tidak memenuhi standar kesehatan bank yang ketat. Lalu yang ketiga itu percepatan proses LPS. Jadi proses rekonsiliasi dan verifikasi data simpanan nasabah oleh LPS itu dapat berlangsung hingga 90 hari kerja. Nah, proses ini sebenarnya perlu dipercepat agar apa? Agar kepercayaan masyarakat itu bisa pulih dan tidak menimbulkan keresahan sosial yang berkepanjangan. Jadi dari kasus yang telah kita bahas tadi, yakni kasus BPR atau Bank Pengkreditan Rakyat Bank Cirebon ini, kita dapat belajar bahwasannya bank yang sehat itu adalah fondasi kepercayaan masyarakat. Jadi ketika bank itu gagal ataupun bangkrut, bukan hanya nasabah yang dirugikan, tetapi juga keuangan daerah dan stabilitas sistem perbankan lokal secara keseluruhan. Ini mana inilah mengapa dalam ekonomi moneter, pengawasan terhadap lembaga perbankan mulai dari tata kelola internal, peran OJK sebagai regulator, hingga fungsi LPS sebagai penjamin simpanan menjadi hal yang tidak dapat diabaikan. Oke teman-teman semua, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga pembahasan serta penjelasan yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf apabila masih ada kesalahan serta kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.